Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sobat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita, yaitu sifatul huruf. Terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat huruf isti'la dan istifal. Masih ingat? Isti'la itu artinya terangkat, yaitu terangkatnya pangkal lidah, ya. Pangkal lidah terangkat, ditegangkan sehingga kemudian menghasilkan suara yang tebal. Sebaliknya, istifal yaitu turunnya lidah. Lidah berada di dasar mulut sehingga kemudian suara yang ditimbulkan menjadi tipis. Huruf isti'la ada 7, yaitu mulai dari tenggorokan, kha, kemudian naik, gha, naik lagi, qa, kha, gha, qa. Selanjutnya yaitu sad, dhad, ta, dha. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sifat yang berlawanan yang keempat, yaitu itbaq dan infitah. Apa itu itbaq? Menurut bahasa, itbaq yaitu lengket atau merekat. Kenapa disebut lengket atau merekat? Yaitu mulai pangkal lidah sampai tengah lidah ini semuanya naik mendekati langit-langit. Tidak betul-betul menempel ke langit-langit, akan tetapi seolah-olah dia akan menempel. Dia sangat rekat dengan langit-langit. Oleh karena itu, sifat atau suara yang dihasilkan jadi jauh lebih tebal dibandingkan huruf-huruf yang ada pada isti'la. Kalau isti'la hanya pangkal lidahnya yang naik karena menegang. Nah, untuk itbaq ini jauh lebih menegang lagi sehingga kemudian suara yang ditimbulkan semakin tebal. Ada 4 huruf dari itbaq ini, yaitu sad, dhad, ta, dha. Kalau huruf isti'la ada 7, dari 7 itu yang 3 tidak termasuk itbaq. Huruf kha, ghain, kemudian qaf itu tidak masuk itbaq, dia hanya isti'la. Dia tebal tapi tidak setebal itbaq. Apa tadi hurufnya? Sad, dhad, ta, dha. Bagaimana cara membacanya? Pada huruf so misalnya, kita baca so, si, su. Silakan bersama-sama. So, si, su. Pada saat dia di kasrah, dia masih terasa tebalnya. Si. Coba ditegangkan semua lidahnya mulai dari pangkal sampai ke tengah lidah ini. Si. Kemudian su. Kita lanjutkan huruf berikutnya, huruf dhad, dha, di, du. Berikutnya huruf bo. Jadi ingat, bukan to, ti, tu, bukan siratal, tapi siratal ladzi, sangat tebal dia. Bukan to, tapi do. Kemudian ti. Ketika di kasrah, ti. Kemudian tu. Dan yang terakhir, huruf dha. Dha. Sekali lagi, dha. Perhatikan ketika di kasroh masih terasa tebalnya. Ketegangannya tidak begitu terasa dibandingkan dengan itbaq. Contoh, ketika huruf kha di kasroh menjadi khi, bukan hui. Begitu juga ko,
bukan qi, tapi biasa dia. Qi, 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 gha, ghi, gha, ghi, bukan ri, tapi ri. Berbeda dengan yang itbaq tadi. Dhi, si, di, ti. Huruf itbaq, perhatikan pada saat dia disukunkan, ketebalannya harus tetap dijaga. Contoh, as, tidak boleh as, as. Dia harus tebal, as. Lidah harus betul-betul ditegangkan, as, is, us. Kemudian al, il, ul. Selanjutnya, alto. Huruf to, dia memantul, alto, sambil tetap menegang, alto. Ito, uto. Selanjutnya, huruf dha. Al, il, ul. Lawan dari itbaq adalah infitah. Infitah artinya terbuka. Huruf-huruf yang ada pada infitah, yaitu semua huruf yang tidak memiliki sifat itbaq yang 4 tadi. Berarti huruf kha, gha, dan qa itu termasuk infitah. Dia memiliki sifat isti'la, akan tetapi juga infitah. Dia tebal, tapi tidak setebal itbaq, dan dia memiliki sifat terbuka. Yang dimaksud dengan terbuka, yaitu suara yang masuk itu masih ada melalui ruangan terbuka antara langit-langit dengan lidah. Karena yang menegang hanya pada pangkal lidahnya saja. Baik, sekarang kita contohkan di dalam surat Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan, a'udzu. Dzu, ingat huruf dzal, dia memiliki sifat istifal atau menurun. Bacaannya tipis. Pada saat dia didhammahkan, sebelum masuk harokat dhammah, dia harus tipis terlebih dahulu. Dzu. A'udzu billahi minasy syaithanir. Perhatikan di situ, do sifatnya tebal, tidak boleh syaitonir. Ketika to, itu berarti lidahnya berada di bawah dia. Ya infitah. Harusnya syaido, do, tebal dia, naik semuanya ke langit-langit. Syaido, nirrajim. Huruf ra. Ra, dia memiliki 2 karakter. Ketika dia di fathah dan didhammahkan, dia bersifat tebal atau tafkhim. Dan ketika dia dikasrahkan, dia menjadi tarqiq atau tipis. Ra, ru. Dia ditegangkan pangkal lidahnya. Akan tetapi ketika dikasrahkan, ri, dia istifal, dia turun pangkal lidahnya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir, perhatikan nir, ro, ketika disukun, sebelum ro ada kasrah, maka ro-nya bersifat tipis. Nir. Akan tetapi setelah nir, dia tipis. Ro, dia sifatnya tebal, karena ro-nya difathahkan, maka dia langsung dari tipis kemudian tebal. Nir tipis, ro tebal. Nirrajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, hir pertama tipis, ro-nya karena kasroh sebelum sukun, hir, kemudian ro tebal.
Roh. Huruf ha. Perhatikan. Ha sifatnya dia istifal. Tipis dia, bukan isti'ala. Maka ketika disukun, huruf ha juga dibaca tipis. Roh. Ingat, tipis itu artinya tersenyum, yaitu menarik rahang. Roh. Jangan sampai membaca rohman, tapi roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nir tipis, ra tebal, him. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan. Dia dal tipis terlebih dahulu, kemudian didhammahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya istifal, tidak ada yang tebal. Ar-Rahman, perhatikan haknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Tidak ada yang tebal di sana. Selanjutnya, iyyaka na'budu. Perhatikan bibirnya. Semuanya bersifat tipis, maka ketika didhammahkan dia harus tipis terlebih dahulu. Tidak boleh budu. Iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Hati-hati ketika tipis, jangan sampai kemudian menariknya terlalu lebar jadi budu, tapi budu cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huruf ta tipis. Kanasta, jangan sampai menjadi kanasta. Bukan ta, tapi ta. Kanasta'in. Kita lanjutkan. Ihdinas. Lihat huruf sad. Ihdinas. Langsung dia tebal ketika disukunkan. Si, ya. Kemudian kasrah dia tetap tebal. Ihdinas si. Kemudian ra tal. Perhatikan do dia tebal, akan tetapi lamnya setelah to huruf lam. Huruf lam sifatnya tipis. Meskipun dia disukun, dia harus tipis. Siratal, tidak boleh siratal ladzi, tapi siratal, lam ketika disukun dia tersenyum. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lanjut. Ghairil perhatikan, ghain ketika disukun dia isti'ala sifatnya. Ghairil ya, dia tebal. Itbaq bi. Ihdinas siratal perhatikan huruf sin. Huruf sin sifatnya tipis, maka ketika disukun dia harus bersifat tipis, tersenyum, meskipun sebelumnya dia ada dhammah. Mu ketemu dengan sin, mus. Jangan sampai membacanya mus. Kalau mus jadinya seperti so dia, jadi tebal. Bukan mustaqim, tapi mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan. Si tebal. Ra tal, ta tebal. Itbaq. Tal lam dia tipis.
Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim tidak ada masalah. Ghairil tebal. Kemudian gha lagi, dia sifatnya isti'ala. Dia itbaq dubi alaihim walau ya tebal dia itbaq ketika lam disukun dia langsung tipis istifal. Tidak boleh lamnya harusnya dia tipis, langsung lidahnya diturunkan. Ya, baik sobat Quran, itu contoh pengucapan huruf yang memiliki sifat isti'la, istifal, dan itbaq, infitah. Berarti sampai dengan saat ini kita sudah mempelajari 4 sifat yang berlawanan. Yang pertama hams dan jahr, yang kedua syiddah dan rokhawah, yang ketiga isti'la dan istifal, dan yang keempat adalah itbaq dan infitah. Tinggal satu, yaitu idlaq dan ismat. Idlaq dan ismat ini tidak ada kaitannya dengan kaidah tajwid, akan tetapi kaidah ini berkaitan dengan bahasa Arab. Idlaq adalah huruf-huruf yang menurut orang Arab sana ini mudah untuk dikeluarkan atau diucapkan. Sebaliknya, ismat adalah huruf yang menurut orang Arab ini sulit dikeluarkan dari lisan mereka. Jadi, kita tidak perlu mempelajari lebih dalam tentang sifat idlaq dan ismat ini. Hanya saja kita perlu tahu untuk menambah wawasan kita bahwa menurut orang Arab ada 5 huruf yang mudah diucapkan, yaitu huruf-huruf yang berada di ujung lidah dan di bibir, yaitu huruf lam, nun, ro, la, na, ro, dan fa, mim. La, na, ro, kemudian fa dan mim. Itu menurut orang Arab huruf-huruf yang mudah atau cepat dikeluarkan karena berada di ujung lidah dan di bibir. Sedangkan huruf-huruf selain itu adalah huruf-huruf yang sulit diucapkan oleh orang Arab. Nah, sobat Quran, kita sudah menyelesaikan 5 sifat huruf yang berlawanan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Ingat, ada 17 sifat huruf, yang 5 ini berpasangan, sehingga 5 kali 2 ada 10 sifat, dan sisanya 7 sifat yang tidak berpasangan, yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sobat Quran, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan mempraktekkan bacaan Al-Quran. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.